Dok, bayi saya udah umurnya 7, 8, 9 bulan. Harus vaksin apa ya sekarang? Halo Mom Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary, dan hari ini kita akan bahas seputar vaksinasi apa yang bisa diberikan sejak baby umur 7, 8, 9 bulan. Well, biasanya kalau misalnya kita ikutin prosedur semua jadwal imunisasi, sebetulnya di usia 7, 8, 9 bulan ini adalah waktu-waktunya pengulangan. Terutama di usia 7 sampai 8 bulan sih. Nah, jadi kalau misalnya ada yang DPT, polio HIB-nya yang belum lengkap, ya mungkin bisa dilengkap-lengkapin di usia 7-8 bulan. Yang rotavirusnya belum lengkap juga bisa diberikan di umur-umur segini. Lalu PCV pun juga sama. Biasanya di umur-umur 7-8 bulan ini, kalau semuanya itu ongoing, on track, biasanya itu sudah sampai ke PCV yang ketiga. Nah, biasanya semua vaksin udah cukup lengkap tuh biasanya. DPT udah ketiga, PCV udah ketiga, rotavirus udah ketiga, hepatitis B juga udah ketiga, HIB juga udah ketiga. Well, basically imunisasi dasar sudah lengkap. Bahkan kalau misalnya sudah ada yang memberikan influenza di usia 6 bulan, di usia 7-8 bulan ini kita bisa ulang influenza yang kedua juga. Nah, biasanya kalau kita mengikuti jadwal daripada influenza, baby memang biasanya dia disuntikan 2 kali dulu. Jaraknya 1 bulan paling cepat dari dosis yang pertama. Kalau misalnya sudah diulang 2 kali begini, tahun depan itu cukup 1 kali aja. Hanya cukup di tahun pertama. Batasnya sampai anak usia 9 tahun. Anggaplah dulu awalnya nggak mau vaksin flu karena kita punya salah yang persepsi yang salah, tentang imunisasi flu. Disangkanya hanya untuk mencegah batuk pilek. Tapi ternyata kita baru tahu nih, oh ternyata flu itu bisa mencegah flu Spanyol ya, bisa mencegah flu babi ya. Dan akhirnya kita baru kepikiran untuk vaksinin anak kita vaksin flu. Kebetulan anak kita usianya belum 9 tahun. Nah, makanya di usia pada saat itu anak kita tetap harus disuntikan 2 kali dulu di tahun yang pertama itu. Oke, tahun berikutnya baru nanti kita ulang 1 kali per tahun. Nah, biasanya kalau di usia 7-8 bulan ini sudah lengkap semua, sometimes kita bisa libur juga nih. Di usia 8 bulan ini kadang-kadang tuh bisa libur, nggak ada vaksin sama sekali. Baru di usia 9 bulan, kita suntik yang namanya vaksin campak dan rubella. Kenapa saya ngomong campak dan rubella? Karena sekarang ini di Indonesia pun juga sudah tidak disarankan untuk hanya suntik campak. Nah, kenapa sih? Karena yang pertama, kasus campak dan rubella di Indonesia itu tinggi banget. Dan bahkan salah satu yang tertinggi di dunia. Untuk di area Asia deh, kita kerucutkan. Untuk untuk penyakit campak, sebetulnya Indonesia ini menempati posisi ketiga terbanyak di Asia. Yang pertama adalah India, yang kedua adalah Pakistan, yang ketiga Indonesia. Lalu untuk rubella gimana? Bahkan rubella kita nomor 1 se-Asia. Pertama Indonesia, kedua baru India, ketiga dan keempat yang lainnya masih banyak lagi. Coba dibayangkan kalau kita hanya vaksin campak, tidak vaksin rubellanya. Yang ada campaknya terlindungi, rubellanya makin banyak. Makanya kita selalu jadi negara yang nomor 1 paling banyak rubellanya. Belum lagi ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang bilang vaksin ini tidak halal, kita nggak mau, kita menolak vaksin. Sehingga akhirnya kasus campak dan rubella di Indonesia adalah kasus yang paling sering outbreak. Paling sering wabah di seluruh Indonesia, bahkan sampai outbreak di dunia. Di Amerika, di Jepang, di Vietnam, di Filipina, dan dimanapun kasus campak itu masih mendunia, masih banyak sekali di dunia ini. Jadi, kalau kita tidak memberikan secepatnya,
yaitu yang direkomendasikan untuk di Indonesia adalah 9 bulan, maka akan tinggi kemungkinannya anak kita bisa terkena penyakit campak atau rubella pada saat dia berusia 9 bulan ke atas. Oke, got it ya? Jadi intinya adalah kenapa di Indonesia harus diberikan dulu vaksin campak dan rubella pada saat usia 9 bulan, karena kita negara nomor 3 paling banyak se-Asia untuk kasus campak, dan kita adalah negara nomor 1 tertinggi kasus rubella se-Asia. Kalau kita bandingin kalau di Singapura, langsung tuh disuruh vaksin MMR umur 1 tahun, terus disuruh balik lagi mungkin usia 15 bulan, 18 bulan untuk MMR yang kedua, udah selesai. Kenapa di Indonesia mesti vaksin MR dulu gitu? Ya alasannya tadi, kita tidak bisa membandingkan kasus yang ada di Indonesia dengan kasus yang ada di negara lain, terutama misalnya seperti di Singapura. Mungkin millennials lebih sering dengar istilah MMR daripada istilah MR, karena mungkin waktu itu sempat vaksin MMR tuh kosong. 3 tahun. Dari 2016, 2017, 2018 tuh kosong. Jadi banyak banget yang ke Singapura. Mungkin pada saat di Singapura ya konsultasi dengan dokter di Singapura, ya dia pasti akan menjelaskan untuk kasus yang ada di Singapura, bukan kasus yang ada di Indonesia. Kalau untuk di Indonesia kita tetap mengikuti imunisasi sesuai dengan IDAE. Oke? Nah, dok, campak itu kan cuman yang merah-merah doang, dok. Panas, merah-merah, udah. Well, itu adalah kasus campak yang tidak full blown, tidak keluar semua gejalanya. Mungkin alasannya karena anak kita daya tahan tubuhnya kuat. Yang kedua juga mungkin karena anak kita sudah mendapatkan imunisasi campak dan rubella sebelumnya. Karena yang namanya penyakit campak dan rubella itu sangat berat. Bukan cuman panas tinggi, merah-merah, tapi dia bisa bikin matanya belekan, batuk pilek berat, bisa sampai sesek napas kena pneumonia, bisa sampai mencret, bahkan kalau tidak ditanganin pun bisa sampai kena infeksi ke otak. Seberat itu. Serius, bukannya bercanda. Jadi campak bukan cuma dok yang panas merah-merah doang kan? No, bukan itu. Tapi komplikasinya banyak banget dan kesian banget anak kita kalau sampai kena campak atau rubella. Jadi, kalau millennials berpikir kayak, nggak usah lah ya campak rubella. Well, saya harap setelah dengar video ini millennials bisa berubah pikiran dan kita bisa memberikan imunisasi campak dan rubella pada saat anak kita start dari usia 9 bulan. Nah, si campak dan rubella ini sendiri penularannya itu melalui udara. Banyak pasien saya yang bilang, dok selama pandemi saya nggak kemana-mana. Saya di rumah doang. Tapi ini kenapa ya muncul merah-merah? Well, mungkin tetangganya ada yang kena campak rubella. Virusnya terbang-terbang, lalu akhirnya kena ke kita. Anak kita nggak kemana-mana, diam-diam di rumah aja, tapi bisa kena. Tetap ketularan campak rubella. Covid-nya sih masih jauh, tapi campak rubellanya masih banyak. Dan fun fact-nya, setiap hari sebetulnya di Indonesia, itu ada outbreak kasus campak dan rubella sebetulnya. Kalau kita akumulasikan datanya, sebenarnya ya tahun 2018, dari tahun 2015 sampai 2018, itu ada lebih dari 1.000 kasus campak. Bukan 1.000 orang yang kena campak, tapi ada 1.000 kota atau daerah yang dilaporkan kena campak. Dan orangnya bisa kena sampai berapa banyak? Lebih dari 10.000 selama 3 tahun itu. Jadi kalau 1.000 kita bagi 3 tahun, kurang lebih kan 300-an. Ya kurang lebih ya setiap hari ada aja tuh laporannya. Area A, wabah campak. Area B, wabah campak. Well, ini adalah penyakit yang sangat serius. Oke? Untuk kasus campak dan rubella, vaksinnya. Kalau untuk di Indonesia, kita berikan sebenarnya bisa 1 atau 2 kali. 1 kalinya di umur 9 bulan. Kalau kita nggak mau vaksin MMR, berarti 1 kalinya lagi yang kedua di umur 18 bulan. Oke, saya ulang ya. Kalau kita suntik di Indonesia, suntikan pertamanya itu di usia 9 bulan, starting. Lalu nanti, kalau misalnya kita mau suntik MMR, sebenarnya itu boleh diberikan di usia 15 bulanan.
Tapi kan ada juga yang bilang, aduh nggak mau dok, MMR mesti tunggu ngomong dulu and stuff. Nanti kita bahas ya di vaksin MMR. Kalau MMR kita skip, berarti nanti di usia 18 bulan itu disarankan untuk mendapatkan vaksin MR yang kedua. Tujuannya apa? Supaya pada saat diulang itu kita punya antibodi yang lebih kuat, antibodi yang lebih baik untuk melawan si campak dan rubella itu sendiri. Nah lalu ada juga, tapi nanti bisa demam dok. Oh ya betul, karena vaksin ini termasuk vaksin hidup yang dilemahkan. Virusnya tuh hidup tapi dilemahkan. Kenapa sih mesti ada yang dilemah-lemahin? Kenapa sih mesti ada yang hidup? Well, secara penelitian begitu. Jadi pada saat diberikan yang mati malah nggak berefek. Kalau diberikan yang hidup yang dilemahkan, efeknya lebih bagus. Antibodi yang terangsang lebih baik. Sehingga mau tidak mau kita harus berikan dengan yang seperti ini secara penelitian. Supaya menjamin antibodi yang terbentuk semakin tinggi, semakin baik, dan efektif untuk melawan campak dan rubella. Kalau millennials ada cerita tentang vaksin MR, campak rubella, atau saya mau campak doang, enggak, saya biasanya campak rubella, atau gimana, coba please share di bawah ini, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke? Thank you. Bye-bye.